Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman YouTuber dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya, ditambahkan rezekinya yang manfaat barokah di dunia wal akhirah, amin. Dan ini saya berada di Kecamatan Pangurjo, tempat yang sangat bersejarah, di mana cerita orang tua saya zaman tahun 1971 ketika saya masih berada di kandungan dalam usia 8 bulan. Jadi saya berada di kandungan usia 8 bulan. Ibu saya sama orang tua saya jam 4 pagi berangkat ke pasar Panggung Bojong. Waktu itu jalan masih belum ada yang aspal atau cor, jalan masih berbatu dan naik turun. Jaraknya antara rumah sama pasar Panggung Bojong itu sekitar 12 kilo ya, jalan kaki. Berangkat jam 3 kalau nggak salah, sekitar itu nyampe pasar pagi. Terus di itu kalau bahasa Jawanya kulaan ya, jadi beli kelapa dijual lagi. Beli kelapa dari pasar Panggung Bojong dijual ke pasar Panggung Rejo ya. Terus ibu saya itu namanya kalau bahasa Jawa gendong ya, jadi dibawa di punggung belakang itu pakai selendang. Terus bapak saya bahasa Jawanya mikul ya, pakai keranjang 2 ya, dipikul itu penuh. Nah ketika itu antara pasar Panggung Bojong sama Panggung Rejo itu jaraknya sekitar 7 kilo. Jadi berangkat dari rumah sudah sekitar 12 kilo, nyampe pasar beli kelapa. Kalau sudah banyak dibawa ke pasar Panggung Bojong ya, digendong sama dipikul sama orang tua saya. Jaraknya sekitar 7-8 kilo ke pasar Panggung Rejo itu. Nah ini melewati jalan ini, zaman dulu ini jalannya masih berbatu ya, belum ada jalan aspal, jalan cor juga belum ada, karena tahun 1971 itu masih awal-awalnya Orde Baru, jadi masa-masa pembangunan, jadi masa-masa paling sulit mencari nafkah ya, jangankan untuk sandang atau papan yang layak buat dimakan saja waktu itu masih sangat sulit. Jadi ibu saya sama orang tua saya itu bawa kelapa yang sudah kering itu digendong, ibu saya gendong dan ayah saya pikul. Itu melewati jalan ini teman-teman. Dan nanti ada melewati jembatan. Nah nyampe jembatan itu kan, sebelum melewati jembatan itu jalannya kan turun ya, turun sekali, turun tajam. Nanti setelah nyampe jembatan istirahat, ibu saya istirahat, tidak kuat naik bawa kelapa itu, tidak kuat. Terus akhirnya bapak saya naik duluan ya, mikul kelapa itu 2 keranjang dipikul sampai atas, kelapanya ditaruh, terus kembali lagi jemput ibu saya. Jadi kelapa yang digendong ibu saya tadi dibawa bapak saya, karena waktu itu ibu saya kondisi mengandung 8 bulan ya, saya yang berada di kandungan. Itu cerita yang akurat dari ibu saya sendiri. Terus setelah itu dibawa ke atas, nyampe ke atas ibu saya gendong lagi dan bapak saya mikul lagi kelapa yang sudah ada. Itu teman-teman ceritanya sekitar tahun 71, karena waktu itu saya lahir tahun 71 kalau nggak salah sekitar bulan 6, karena orang tua dulu itu
Kalau mengingat anaknya lahir tanggal berapa, bulan berapa, nggak ingat. Yang ingat orang tua dulu itu ingatnya weton itu hari lahir. Itu teman-teman. Jadi ada anak yang lahirnya Senin Pahing atau Selasa Pon atau Jumalegi, itu yang selalu diingat orang tua, bukan tanggal atau tahunnya. Bahkan tahunnya pun hanya kira-kira. Jadi saya kurang lebihnya mungkin bulan 6 tahun 1971. Waktu itu sebelum saya lahir, saya berada di kandungan usia 8 bulan. Ini ibu saya melewati jalan ini sama bapak saya. Jadi dari rumah itu berangkat ke pasar Panggung Pocong sekitar 12 kilo, beli kelapa yang sudah kering itu, terus dijual lagi ke pasar Panggung Pocong sejauh sekitar 7 kilo. Jadi Panggung Pocong ke Panggung Rejo itu sekitar 7 kilo. Habis itu setelah habis, kadang-kadang juga gak habis, sampai pasar Panggung Rejo itu pulang ya masih sekitar 7 kiloan ke rumah saya. Jadi berangkat sekitar jam 3 pagi dari rumah, pulang nyampe rumah ya sekitar habis maghrib, bahkan bisa sampai jam 8 malam. Jadi berangkat petang pulang petang, hanya sekedar untuk mencari nafkah untuk menghidupi anak-anaknya. Kebetulan saya 5 bersaudara dan saya anak yang paling bungsu, yang paling akhir, nomor 5. Jadi saudara-saudara saya sudah agak bisa dimong, jadi ditinggal. Nah ini teman-teman, ini jembatan yang saya ceritakan tadi. Ini tempat istirahatnya ibu saya ketika gendong kelapa ya, karena setelah jembatan ini naiknya tinggi. Jadi kalau kondisi hamil 8 bulan bawa kelapa, gendong kelapa, naik jalan yang tinggi, yang jelas tidak kuat. Makanya waktu itu ibu saya berhenti di sini istirahat, terus bapak saya bawa kelapa yang dipikul sampai ke atas bukit jauh sekali. Setelah itu balik lagi, kelapanya ditaruh di atas, bapak saya balik lagi menjemput ibu saya, terus kelapa yang digendong itu dibawa sama ayah saya, lalu ibu ikut di belakangnya. Itu cerita yang pasti benar, karena almarhum ibu saya sendiri yang cerita. Ya kebetulan waktu ibu saya cerita itu ya nggak sempat saya rekam karena belum ada fasilitas yang memadai, jadi hanya tinggal cerita. Tapi mudah-mudahan dari sekian cerita, mungkin dari teman-teman YouTuber di semua dimanapun berada, atau mungkin bahkan saudara-saudara saya yang kebetulan melihat video channel ini bisa mengambil hikmahnya, bahwa betapa susahnya orang tua zaman dulu itu memberi nafkah anak-anaknya. Jangankan membelikan pakaian atau kendaraan, sudah sangat sulit mencari nafkah untuk makan saja. Waktu itu sangat sulit, bahkan kerja sehari, dimakan sehari sudah habis. Waktu itu zaman sekitar tahun 70-an ya. Kalau saya terakhir jadi lahir tahun 71. Begitu teman-teman ceritanya. Jalan yang sangat terjal waktu itu tahun 71, tapi jalan yang penuh sejarah, penuh kenangan, penuh cerita pahit tapi mengesankan. Karena di balik cerita pahit itu kita bisa mengambil hikmahnya, bahwa hidup ini penuh perjuangan. Sekeras apapun kita harus jangan pantang menyerah, jangan menyerah untuk berjuang, untuk menuju masa depan yang lebih baik buat anak-anak cucu kita. Ya, sampai di sini dulu teman-teman cerita saya, karena mengenai jalan yang saya lewati, jalan yang penuh sejarah. Mungkin bisa disambung lagi
cerita-cerita yang lain yang pastinya Jalan Hidup selalu menyajikan video-video yang mungkin bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.